Alasanku nggak upload 2 hari, kenapa Bang? Ya karena ini jaringanku nge-lag banget cuy, wifi ku nggak tahu kenapa. Kalau upload pakai data tuh boros-borosin ekonomi aja. Tinggal beli aja susah. Pokoknya jangan Vivo sama Oppo lah, sama Samsung, soalnya udah nggak open source. Oke guys, welcome back with me, Mas Yan di channel Yans25. Nah, jadi di konten terbaru di video kali ini, Mas Yan bakal nyoba ngasih rekomendasi HP yang dapat dioprek nih, modifikasi secara sistem via software cuy, kayak gitu. Ya kurang lebih mirip-mirip aja lah kayak root gitu, tapi kalau misal root itu juga udah termasuk oprek sih. Jadi ya di dalam HP yang bisa dioprek itu pastinya udah pasti bisa di root, karena di dalam istilah oprek Android itu ya root HP Android guys gitu. Oke, jadi teman-teman semuanya di sini perlu disclaimer terlebih dahulu ya. Di sini Mas Yan bakal coba lengkap sama jelasin. Di video kali itu nggak bakalan ada HP 5G yang Mas Yan rekomendasikan. Tapi ya walaupun sebenarnya ada juga HP 5G yang bisa dioprek, malah banyak ya kalau keluaran zaman sekarang. Cuman mungkin kendala di source-nya aja. Source-nya itu masih sedikit, atau developer tuh bakal lebih sedikit dibanding yang di seri-seri lawas. Soalnya di HP-HP seri lawas yang masih 4G itu kan udah banyak banget build-nya seperti custom ROM, custom kernel. Nah itu juga bahan buat oprek HP gitu. Jadi kalau misal custom ROM itu nanti kita bisa pindah dari ROM bawaan, misal Samsung itu One UI, ke ROM base AOSP atau Google gitu. Ya intinya kurang lebih seperti itulah ya. Masih udah jelasin panjang lebar. Kalau misalkan itu butuh penjelasan seputar custom ROM, kalian bisa cek aja di channel lain, itu ada di YouTube atau di browser juga boleh gitu. Custom ROM, custom kernel itu root bebas gitu. Oke, di sini Mas Yan bakal coba ngasih voting kan ya di kemarin hari ya. Ini, halo kawan, saya mau bikin konten rekomendasi apa yang bisa dioprek atau root. Ya intinya gitu. Kira-kira pada setuju ya? Ingat ini menurut opini saya sendiri ya. Jadi ini benar-benar menurut opini Mas Yan sendiri ya guys ya. Ya kalian bebas kalau misal punya opini sendiri, silahkan kalian kasih aja di kolom komentar gitu, jadi nggak usah repot. Oke, jadi nggak semua HP yang saya masukin list rekomendasi wajib kalian beli. Ya intinya beli salah satu aja gitu kalau misalkan butuh, kalau enggak ya nggak usah gitu. Oke, di sini tuh banyak yang ngevote setuju Mas, jangan yang mahal. Ya kalau misalnya yang mahal sih gampang banget ya, misal kalian tuh ya seperti Mas Yan yang kere hore gitu ya, kurang lebih sejutaan lah gitu nyari HP. Ya, dan kondisi HP yang aku rekomendasikan ini tuh kebanyakan second cuy, malah 90% second gitu. Ya gimana ya, soalnya tuh kalau misal HP baru itu kan garansi masih on. Ya nggak semua brand itu kalau misal garansi masih on itu bisa dianu lagi, kalau udah dioprek mah biasanya udah di UPL gitu ya kan. Itu udah otomatis garansi off gitu. Contohnya kayak Realme Infinix itu kalau misal udah di UPL garansi otomatis udah off. Jadi nggak bisa kalau misal kita itu klaim garansi di service center, itu nggak bakal bisa walaupun HP udah di flash. Oke, jadi di sini Mas Yan bakal coba longkat terlebih dahulu ya. Kan tadi disclaimernya udah ya. Intinya nggak ada HP yang misal itu 5G gitu. Dan di sini Mas Yan tadi itu udah bikin listnya. Nah ini mulai dari bawah, ini yang semisal agak-agak gimana ya, yang dikit lah gitu. Variannya tuh dikit dan emang kurang open source gitu. Jadi kalau semisal makin open source itu sebenarnya makin bagus ya guys ya. Contohnya kayak keluarga Xiaomi, termasuk Redmi, termasuk Poco. Itu semuanya bisa dioprek, bahkan ada source-nya. Entah kenapa developer yang ngembangin custom ROM, custom kernel itu lebih sreg di brand Xiaomi cuy. Ya gue sendiri juga nggak ngerti gitu, soalnya Mas Yan juga cuman reviewer gitu, dan ya Mas Yan nyobain aja gitu. Oke guys, di sini ada keluarga dari Infinix. Infinix ini tuh salah satu brand yang nggak baru juga, cuman dia boomingnya barusan ya dari 2021 atau 22 gitu, Mas Yan lupa. Intinya boomingnya ya nggak lama lah, kemarin-kemarin, tahun kemarin gitu loh. Nah, Infinix ini tuh bekerja sama Transsion Holding. Nah, jadi untuk keluarga Infinix ini yang pastinya Tecno series, Tecno 5 Pro itu bisa di custom ROM, itu ada juga untuk bahannya, dan untuk 4 series itu juga ada. Dan untuk Infinix sendiri, ya ini bener-bener langsung kenot aja ya, karena Mas Yan tuh nggak ngerti gitu. Kalian tuh pengennya yang kayak gimana? Soalnya MediaTek gitu. Rata-rata chipset yang dipakai di HP Infinix itu kan emang MediaTek. Paling kalau misal enggak ya Unisoc. Nah, Unisoc itu nggak Mas Yan rekomendasikan ke kalian cuy, karena Unisoc itu gimana ya, emang nggak ada source-nya sih. Ya mungkin ada, cuman nggak sebrutal MediaTek. MediaTek itu jangan kalian anggap remeh cuy.
walaupun masih di bawah Snapdragon untuk source-nya, dia juga punya source gitu. Jadi MediaTek di tahun ini tuh ya bisa aja kalau misalnya dioprek, tapi ya mungkin untuk file atau bahan itu nggak sebanyak di Snapdragon atau di HP yang pakai chipset Snapdragon, contohnya kayak Xiaomi gitu. Dan ya kalian jangan nanya dulu cuy, Bang kenapa kok Vivo, Samsung sama si Oppo nggak ada dan lainnya. Ya berarti emang nggak rekomendasi gitu untuk dioprek gitu. Oke, dan lanjut aja di sini langsung ke note aja karena masih nggak hafal, jadi beli aja cuy ya, kalian beli aja gitu. Dan intinya nggak semua Infinix open source cuy ya, jadi ada pengembang yang bikin custom ROM itu belum tentu, alias ini kurang open source gitu, karena semuanya pakai MediaTek, nggak ada yang pakai Snapdragon, kebanyakan hanya dapat di root doang. Saran saya cari keluaran tahun 2023 ke bawah cuy. Oke, kita langsung aja lanjut ke Asus sendiri. Nah, untuk Asus sendiri, ini second sih pasti. Soalnya Asus kan udah nggak produksi HP entry sampai mid ya. Fokus di ini Zenfone 10 series itu kan kalau sekarang itu masuk ke high atau flagship gitulah. Jadi ya kalau misalnya yang second, kalian bisa pilih aja di sini Zenfone Max Pro M1 atau M2 gitu. Nah, di sini Mas Yan juga udah ngasih note ya. Menurut Mas Yan, kalau Max Pro M1 nanggung, mending langsung ke Max Pro M2, mumpung chipnya sama kayak Redmi Note 7 alias Reno 7 si Lavender cuy. Jadi ya menurutku kayak gitu. Oke, jadi untuk Asus ya cuman dua ini aja karena Mas Yan juga kurang hafal juga gitu. Jadi kalau misalkan hafal yang bisa dioprek itu Asus apa aja, tambahin di kolom komentar ya gitu. Nah, untuk Realme sendiri ini ada cuy. Ya, jadi untuk Realme sendiri Mas Yan cuma bisa merekomendasikan yang versi second. Karena kalau misalkan beli yang baru langsung dioprek, itu juga belum tentu ada source-nya gitu. Jadi developer itu emang gimana ya, lebih spesifik ke HP Xiaomi atau lebih banyak ngolah kode atau source code gitu di HP Xiaomi. Contohnya kayak custom ROM. HP Xiaomi baru keluar aja berapa bulan itu udah ada custom ROM, bahkan custom kernel cuy. Kan ngeri, apalagi kalau misal chipsetnya itu Snapdragon. Bahkan belum rilis Indo aja udah ada source-nya itu walaupun masih ngebug. Kayak gitulah pokoknya. Nah, untuk Realme sendiri ada Realme Narzo 30A, ini Mas udah pernah oprek ya, milik user gitu. Dan ya, Narzo 30A ini rekomendasi. Ya walaupun pakai MediaTek Helio G85. Karena kenapa? Gimana ya? Dia ini nggak ribet, nggak kayak Realme 8i gitu. Kalau 8i itu perlu masang LK cuy, atau fastboot gitu. Dan itu perlu banget PC. Nah, kalau misalkan cuma oprek Realme Narzo 30A sama yang bawahnya ini, kalian nggak perlu PC itu udah bisa cuy. Ya, untuk Realme series ini ya. Asus juga nggak perlu PC, seingatku bisa juga. Tapi kalau misal ada masalah nanti ya wajib banget pakai PC gitu. Oke, jadi ada Realme 5 sama Realme 5 ini terserah, ini chipsetnya sama. Jadi kalian pilih aja. Kalau saranku mending langsung ke 5i aja daripada Realme 5 biasa. Dan di sini untuk Realme 5 Pro ya masih worth it ya, lumayan lah. Snapdragon 712 itu kurang lebih tuh mirip, lupalah pokoknya ya chipset lawas gitu. Kalau 665 ini ya lawas juga. Nah, di sini yang terakhirnya cuy, keluarga dari Xiaomi. Ini mungkin kalian tunggu-tunggu. Dan Mas Yan bakal coba longkat. Ini ada HP baru juga karena harganya udah turun, jadi Mas Yan bisa masukin rekomendasi gitu. Oke, untuk keluarga Xiaomi sih spesi kalau misal kita buka itu ada banyak banget guys. Oke, jadi di sini ada Neo Ready. Jadi HP baru ini tuh ready gitu guys ya kalau misalkan nyari gitu. Oke, untuk Redmi 10 sendiri ini pakai MediaTek Helio G88. Kode name-nya Selen ya. Jadi Mas Yan tuh tahu karena Mas Yan juga udah pernah oprek si Redmi 10 cuy. Dan di sini ada Redmi 10C ya, atau Redmi Note 11 kalau misal masih nanggung gitu. Nah, chipsetnya sama-sama pakai Snapdragon 680. Dan BTW source-nya ini masih jalan banget sampai sekarang gitu. Kalau misal kita buka browsing ya, kita coba bandingin cuy. Untuk harganya yang resmi di official store ya, ini tuh harganya udah turun cuy. Karena semisal dulu tuh nggak kayak gini, dan sekarang kan udah rilis tuh Redmi 13 series yang Note ya. Oke, jadi di sini tuh untuk variannya cuman ada dua ya, dan ini emang udah di diskon ya. Nih harganya udah sejutaan ya, 1,5 ke bawah lah intinya gitu ya. Jadi ini masuk rekomendasi banget karena udah pakai Snapdragon juga, jadi bakal lebih open source dibanding MediaTek series gitu. Dan ada Redmi Note 11. Kita coba cek di sini apakah ada Redmi Note 11. Nah, untuk Redmi Note 11 sendiri awal rilis itu 2,6 2,5 lah gitu.
Nah sekarang udah 1,5 jutaan atau 1,5-an kurang lebih ya. Nah ini kalau misalkan pengen nyari secondnya itu juga worth it aja gitu. Karena ya gimana ya, ini ada kelebihannya walaupun pakai chipset yang sama. Di sini untuk bawahnya ini ada Poco M5 nih yang pakai chipset yang lagi rame-rame banget nih, yaitu Helio G99. Kenapa di sini Mas Yanto ya bisa merekomendasikan si Poco M5? Karena ada source-nya cuy. Kalian tinggal cek aja di XDA developer atau di grup Telegram Poco F5 sendiri ya. Ya, kayak gitulah pokoknya. Dan Redmi Note 10 ini kemungkinan masuk ke second ya, bukan new ready. Cuman kalau misalkan nemuin yang masih new, harganya miring, ya gas aja cuy. Karena masih nggak hafal ya semua harga pasaran HP second maupun baru. Jadi kalian nyari-nyari referensi sendiri aja di YouTube, itu bisa juga gitu. Dan ada Redmi Note 11, ini juga pakai Snapdragon yang sedikit di atasnya dari si Redmi 10C dan Redmi Note 11, yaitu Snapdragon 685. Nah, untuk Snapdragon 685 sendiri sih termasuk chipset baru ya kalau misal aku bisa bilang. Karena kenapa? Karena yang masuk ke Indo itu nggak ada yang Gen 6. Ada deh yang ada di Vivo apa gitu, tapi cuma satu HP doang gitu. Intinya nggak ada di HP keluarga Xiaomi gitu. Jadi ini aku masukin cuy, bukan karena sengaja, tapi untuk Reno 12 ini kayaknya juga turun sih. Penyebab Redmi Note 13 tuh rilis secara resmi di Indo gitu. Dan untuk versi second langka di sini yang pertama ada Redmi Note 7 si Lavender ya. Ini tuh HP sejuta umat, dulu pernah bener-bener goib banget cuy. Ya bukan sejuta umat, cuman ya intinya HP goib pada zamannya gitu. Dan dia pakai Snapdragon 660 seperti Poco Max, Asus Zenfone Max Pro M2 gitu. Dan ada Poco M3 atau Redmi 9T. Ya, untuk Poco M3 atau Redmi 9T ini pakai Snapdragon 662 ya, atau 662. Dan ada Redmi Note 8 ya, ini masih masukin karena ini masih worth it cuy. Kalau setelah dioprek itu source-nya udah banyak gitu loh. Seri 8, seri 7, wah itu just udah banyak cuy, kayak Poco F1 aja gitu. Ini pakai chipset Snapdragon 665 cuy. Nah, terus di sini ada Poco M5s atau Redmi Note 10s. Ini satu source ya. Ini pakai MediaTek Helio G95. Kalau misalkan penasaran sama performa Helio G95, aku tuh ngerekomendasikan yang versi second aja gitu. Ya ini kan second langka gitu. Dan ya, di sini ada Redmi Note 10P ya. P itu artinya Pro atau Poco X3 NFC. Ini pakai Snapdragon yang seri 7 pada zamannya, 732G ya. Qualcomm sih G itu gaming. Cuman ya untuk hasil kamera dari Redmi Note 10 Pro sama Poco X3 NFC ini nggak bisa dianggap remeh, bener-bener bagus cuy. Ya jadi kalian tinggal pasang Gcam aja kalau misalnya nggak percaya. Ini cocok buat daily sama gaming ya, bisa gitu. Dan di sini ada Poco F1 atau Mi 8. Nah ini sama-sama pakai Snapdragon 845. Cuman ada sedikit perubahan spesifikasi ya. Untuk chipsetnya emang sama, tapi untuk di komponen yang lain itu ada yang berubah, contohnya di bagian baterai. Kalau di Mi 8 ini cuma 3000-an mAh, kalau di Poco F1 ini 4000 mAh. Jadi baterainya lebih worth it di Poco F1 cuy. Cuman untuk di Mi 8 ini layarnya udah AMOLED. Kalau misal Poco F1 ini masih LCD atau IPS LCD gitu. Jadi kalian tinggal cari aja cuy, dan di sini ada note-nya juga ya. Menurut opini Mas Yan, jika nyari Poco F1 atau Mi 8 second, usahakan dapat di harga 1,5 juta ke bawah. Karena sekarang sudah tahun 2024, bukan 2022, sedangkan rilisnya di tahun 2018. Ya, jadi untuk rilis Poco F1 sama si Mi 8 itu di tahun 2018 cuy. Ya emang Snapdragon 8 series, tapi kondisinya udah 5 tahun lebih. Coba sampean pertimbangkan terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan nggak dapat Poco F1 atau Mi 8, nggak usah maksa cuy. Mending kalian cari aja Reno 7 atau Reno 8 gitu. Saranku sih kayak gitu. Nggak ada juga, cari aja Poco M3 atau 9T gitu, si Redmi ya 9T. Oke, jadi untuk konten di video kali ini segitu aja.